Ya, saya terjemah ya. Ayat kita doa bacakan pagi hari ini di Roma 9 ayat 15 sampai 16 ya. Jadi ketika ia berfirman kepada Musa, di situ Allah sudah menyatakan mengenai belas kasihan ya. Bahwa belas kasihan Allah ini tidak tergantung ya bagaimana ya kondisi kita, siapa kita, tetapi ketika dia sudah menaruh ya hatinya kepada kita, maka dia ini adalah Allah yang berbelas kasih ya. Puji Tuhan ya. Contohnya sangat real ya. Di Efesus 1 ayat 4 juga dikatakan bahkan belas kasih ini sudah dinyatakan ya sebelum dunia ada, sebelum kita dilahirkan ya, yaitu melalui pemilihannya ya. Kita ini dipilih ya untuk menjadi orang percaya, dipilih untuk menerima hayat ilahi, dipilih untuk masuk ke dalam hidup gereja ya. Semua ini belas kasih Allah ya. Bahkan hari ini kita bisa melayani, memikul tanggung jawab itu juga karena belas kasih Allah, sama sekali bukan karena usaha kita ya. Karena itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan ya. Oleh karena dialah ya, saya bisa mengasihi. Oleh karena dialah saya bisa menempuh hidup gereja. Oleh karena dialah saya juga bisa memikul tanggung jawab. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya apa yang Allah kerjakan bagi kita tidak kita sia-siakan begitu saja. Nah, kita harus semakin mengasihi Tuhan hari demi hari. Amin. Saya sangat terkesan dengan belas kasihan Allah yang ajaib. Oh Tuhan, sungguh kita harus nampak itu Allah yang punya belas kasihan sekaligus punya kedaulatan. Kadang-kadang kita memandang orang itu kok tidak pantas dikasihi dan seterusnya. Karena melihat luarannya, melihat kelakuan ataupun secara subjektif kita. Tapi sesungguhnya Allah itu mengasihi kepada siapa yang mau dikasihinya sejak dunia belum dijadikan. Seperti contohnya Tuhan mengasihi Yakub waktu dia masih di dalam kandungan ibunya saja. Tuhan Allah sudah bersaksi, sudah menyatakan bahwa aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Oh, itu adalah menunjukkan kedaulatan Allah, belas kasihan Allah pada Yakub. Walaupun lahirnya saja dia tidak lembut ya, merebut tumit kakaknya ya. Dia ingin lebih besar dari kakaknya, menipu dan seterusnya. Tapi belas kasihan Allah itu tetap ada dalam Yakub. Yakub mendapat belas kasihan Allah sehingga kasihnya Allah bisa menjangkau dia, menjadikannya menjadi Israel. Yakub yang berpindah cacing menjadi Israel. Nah, demikian juga sikap Allah terhadap saya pribadi. Bukan saya ini orang yang pantas untuk dibelas kasih, untuk mendapatkan kasih Allah. Sampai bisa bukan hanya lahir baru tahun 86, tapi bisa Tuhan mengatur situasi kondisi sehingga membawa saya ke dalam pemulihan Tuhan, ke dalam gereja yang sejati, gereja yang tidak pecah, gereja yang murni di hadapan Allah. Ini semua karena belas kasihan. Oh, semoga ini menjadi pegangan saya kalau mau menginjili orang. Harus tanya Tuhan dulu, Tuhan, tunjukkan aku pada orang yang kau belas kasihan. Karena seberapa besar usaha saya kalau saya menghadapi orang yang tidak mendapat belas kasihan Allah, maka akan mentok. Ya. Oh Tuhan, dialah Tuhan yang menunjukkan kepada orang yang sudah kepilih sejak dunia belum dijadikan. Apapun yang akan saya katakan, dia akan menerimanya karena belas kasihan semata. Puji Tuhan untuk fakta belas kasihan Allah yang sudah
menjangkau dan menjamah saya ke saudara-saudari sekalian dalam pemulihan Tuhan. Amin. Ya, saya juga diterangi ya dari Efesus 2 ayat 4 ini melalui proses ternyata dari belas kasihan ke kasih karunia dilimpahkan kepada kita bahkan sebelum dunia dijadikan ya. Jadi kalau orang-orang menyamakan tentang mercy dan grace itu sama sebenarnya tuh. Mercy itu diterjemahkan belas kasihan, kemudian menuju ke kasih karunia grace. Dan saya sungguh bersyukur karena kedaulatannya membuat kita menjadi bejana belas kasihannya, kita dipilih untuk di jalan Allah, jalan gereja, bisa melayani Tuhan karena belas kasihannya, bisa menginjili orang karena belas kasihannya. Amin, amin.